Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Berkemas. Podcast bersama Koreanian dan Humas. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan pemateri yang sangat spesial. Beliau adalah Bapak Abdul Tarom. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin Bapak bisa menyapa teman-teman yang ada di YouTube ini, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya, sehingga dengan kesehatan kita bisa mengikuti beberapa kegiatan yang harus kita ikuti dengan optimal ya. Amin. Salam sehat selalu ya. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang santai terkait nanti bagaimana kita mencari hikmah dalam bermatematika. Nah, seperti teman-teman ketahui atau mungkin dari teman-teman pemirsa ini ada yang belum tahu ya, kalau Pak Tarom ini merupakan salah satu dosen yang ada di Prodi Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan. Nah, ini kan Pak Tarom statusnya sebagai dosen ya. Nah, mungkin apa sih yang melatar belakangi atau yang membuat Pak Tarom ini menjadi seorang dosen atau bisa suka dengan matematika seperti itu, Pak? Oke, terima kasih ya, Mas Hafid ya. Saya undangnya Pak Mas Hafid aja ya. Iya, Pak. Ini mahasiswa pendidikan matematika semester 5 ya. Semester 3, Pak. Oh, semester 3. Ya. Oh, semester 5 ya. Sudah ngikuti mata kuliah ilmu faraid ya, yang saya ampu gitu. Ya, terima kasih ini sebelumnya saya ucapkan pada Pak Mas Hafid ya, Mas Hafid dan tim yang telah memberikan kepercayaan pada saya untuk mengisi kegiatan yang spesial ini ya. Mudah-mudahan apa yang diberikan ya, diamanahkan ini akan memberikan tantangan pada saya untuk mengembangkan bagaimana tentang hal-hal yang terkait dengan matematika kaitannya dengan Islam gitu ya. Tadi ditanyakan apa alasannya gitu ya. Ya, Pak. Baik, saya terus terang saja ya. Alasan saya mengambil ataupun menekuni ya, matematika dalam hal ini pendidikan matematika khususnya itu berawal dari ketika saya masih duduk di Madrasah Aliyah gitu ya. Saya Itu seperti apa, Pak, ya, ceritanya? di Madrasah Aliyah. Nah, kebetulan saya termasuk senang mempelajari sejarah gitu ya, menekuni tentang sejarah, dan salah satu sejarah yang saya baca itu adalah tentang sejarah Islam ya. Ada tarikh Islam dari pelajaran di Madrasah Aliyah itu ya, ada tarikh Islam tentang sejarah tentang Islam itu. Nah, diantaranya dalam sejarah Islam atau tarikhul Islam itu mengupas tentang jasa-jasa para cendekiawan Muslim terhadap ilmu pengetahuan gitu ya, khususnya pendidikan matematika. Kita kenal ada nama besar itu Ibnu Baitullah ya, terus Al-Farabi, mungkin yang paling terkenal itu Al-Khwarizmi ya. Al-Khwarizmi nanti juga saya singgung di dalam bagian akhir nanti gitu ya. Nah, itu saya tertarik sekali itu. Ternyata umat Islam itu luar biasa sumbangannya ya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya matematika. Nah, itu diantaranya gitu. Lalu yang kedua alasannya gitu, SDM guru dalam hal ini ya, waktu di SMA itu, waktu di Madrasah Aliyah itu, kebetulan saya di pesantren gitu ya. Gitu. Itu yang mengajar matematika, kimia, fisika itu tidak ada satupun yang berasal dari pesantren gitu ya. Gitu ya. Keinginan itu ya. Iya, pesantren gitu. harus bisa mengajar matematika juga. Gitu. Nah, itu. Nah, mbok iya ini ada
apa ya santri lah gitu ya. Gitu. Santri yang pintar agama, dia juga bisa mengajar matematika gitu. Ya. Nah itu saya latar belakang itu gitu. Sampai Lalu yang ketiga, alasan saya ketiga itu guru matematika saya gitu. Allah yarham ya Pak Sudiro namanya. semoga Itu selalu memberi semangat itu, memberikan semangat tentang matematika ya saya untuk pokoknya matematika Pak Tarom ini Pak Tarom gitu aja gitu ya pokoknya Tarom harus matematika gitu ya itu membekas sekali itu artinya pengaruh guru ya terhadap siswa itu sangat besar sekali gitu sangat besar sekali. Nah sehingga ini adik-adik mahasiswa pendidikan matematika ya gitu itu harus memberikan apa semangat ya, memberikan support pada para siswa nanti kalau sudah jadi guru untuk belajar matematika dengan baik gitu. Ya. Soalnya sangat membekas itu. Jadi dorongan dari dorongan dari guru itu gitu. Dari guru itu sangat membekas. Nah, itu alasannya ya gitu. Alasannya gitu ya. Terus Ya. berikutnya juga saya membaca satu makalah ya, satu makalah ya, Kalamul Hikmah gitu. Ada salasun ya al-wajib alal muslim ala Tiga hal dini yang wajib bagi seorang muslim, muslim ya. itu ya itu ada 3 hal seorang muslim yang wajib untuk mempelajari agamanya untuk terhadap agamanya gitu ya gitu. Apa Pak? 3 hal Nah, itu. 3 itu yang pertama adalah mempelajari tentang Islam itu sendiri ya gitu ya. Yang kedua adalah mengamalkan gitu ya. Dan yang ketiga adalah ayyuballighu untuk menyampaikan mendakwahkan ya, mendakwahkan. Nah, stressing saya yang terkait dengan podcast ya pada pembicaraan ini adalah yang pertama itu. Yang pertama yaitu tentang kewajiban seorang muslim terhadap agamanya yaitu mempelajari gitu ya. Nah, mempelajari. Nah, dalam hal ini saya membaca kitab apa itu yang dikarang oleh Al-Ghazali Ihya Ulumuddin ya, dan juga banyak kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali bahwa seorang muslim mempelajari Islam ya itu ada 2 kategori gitu ya. Apa aja Pak kategori 2 Dan kategori ini pertama adalah ini fardu ain gitu. hampir mendekati wajib Ya ya, wajib Pak? itu fardu ain ini. Yang kedua adalah fardu kifayah. Gitu. Yang harus benar-benar dilakukan ya gitu ya fardu kifayah. Nah, kalau fardu ain itu yaitu ilmu yang dengan ilmu itu ibadahnya seseorang itu akan baik. Gitu. Jadi fardu ain itu seperti bagaimana berwudu, bagaimana sholat, bagaimana bacaan Al-Qur'an dengan fase itu hal-hal yang pokok yang fardu ain gitu ya. Nah, itu yang fardu ain itu. Sedangkan yang juga yang kaitannya itu yang terkaitannya dengan ibadah ya, dengan ibadah, dengan akidah juga bagaimana dengan mempelajari ilmu tauhid itu sehingga akidah muslim itu akan menjadi kuat gitu jadi akidahnya. Berarti memang seperti itu ya Pak. Kenapa seorang apa ya? Seorang kita sebagai seorang muslim itu penting untuk belajar matematika karena hal itu ya Pak. Iya gitu. Nah, di samping itu ya ada yang fardu kifayah ya gitu ya. Gitu. Itu yang seperti apa Pak? Fardu kifayah itu adalah memperdalam gitu. At-tabahur fi ulum. Jadi mendalami ilmu gitu. Itu kan tidak semua orang wajib memperdalami ilmu fikih gitu. Ya. Ilmu tauhid, akidah gitu. Ilmu falak gitu. Tidak wajib gitu ya gitu. Termasuk ilmu matematika juga ya, ilmu matematika itu tidak semua orang diwajibkan untuk mempelajari matematika itu. Ini termasuk adalah fardu kifayah gitu. Artinya fardu kifayah harus itu ada seorang muslim yang mempelajari matematika seperti itu, Pak. Jadi harus ada gitu. Ini namanya fardu kifayah gitu ya. Jadi itulah alasan-alasannya. Maka perlu ada ini harus yang menekuni ada seorang muslim yang ahli dalam matematika ya, gitu, mempelajari matematika ini kifayah, ini dorongan, kewajiban secara kolektif gitu, gitu. Nah itu alasan saya ya, gitu. Alhamdulillah. Nah ini itu yang alasan yang terkait dengan mengapa saya tadi menekuni tentang
tentang matematika gitu. Jadi pada stressing fardu kifayahnya itu ya, fardu kifayahnya. Jadi alhamdulillah saya bisa bekerja di perguruan tinggi Islam ya. Ada dalam hal ini Universitas Ahmad Dahlan ya. Itu sesuai dengan keinginan saya, keinginan saya. Itu seorang Muslim gitu ya yang menekuni tentang matematika. Jadi tadi kita udah berbicara nih Pak, bagaimana pentingnya seorang Muslim itu belajar matematika. Tadi juga Pak Tarom udah menjelaskan kalau dulunya umat Islam itu sangat banyak ilmuwan-ilmuwan yang dalam hal ini berkonsentrasi untuk belajar dan memperdalam matematika itu. Nah mungkin apa sih Pak sumbangsi dari ilmuwan-ilmuwan dulu terhadap ilmu matematika yang mungkin sekarang masih kita rasakan kebermanfaatannya itu Pak? Oke, sangat banyak para ilmuwan yang mengembangkan matematika ya, dan cukup besar manfaatnya yang dirasakan oleh umat manusia di dunia ini gitu ya. Jadi tidak sangat hanya luas sekali ya, tidak saja umat Muslim ya, umat Islam itu, tapi umat manusia seluruh dunia gitu. Tidak hanya umat Muslim aja ya, semua manusia merasakan kebermanfaatannya itu. Nah diantaranya tokoh-tokoh yang muncul itu ya, tokoh-tokoh yang muncul itu seperti Al-Farabi gitu ya, Al-Farabi. Lalu yang sangat muncul, yang terkenal sekali itu adalah Muhammad bin Abi Musa Al-Khwarizmi ya, gitu ya. Muhammad bin Abi Musa Al-Khwarizmi gitu. Itu beliau sangat berjasa sekali. Kenapa? Karena beliau menganggit atau mengarang ya, menyusun satu kitab yang monumental itu dengan judul Al-Jabru wal Muqabalah. Gitu. Tadi judulnya Al-Jabru wal Muqabalah. Gitu. Itu kitabnya isinya tentang apa Pak? Itu tentang Al-Jabar. Nah, Al-Jabru makanya istilah Al-Jabar itu diambil dari kitabnya Muhammad bin Abi Musa Al-Khwarizmi, yaitu kitab Al-Jabru wal Muqabalah. Al-Jabru itu kalau dibahasakan itu adalah substitusi lah gitu. Wal Muqabalah itu perbandingan nah gitu ya. Jadi dari kitab Al-Jabar itu kita mengenal sekarang yang disebut sebagai Al-Jabar seperti itu Pak. Ya, itu Al-Jabar itu. Dan dari tokoh inilah ya, dari tokoh yang satu ini Al-Khwarizmi ini luar biasa, itu ditemukan bilangan, sistem bilangan angka Arab. Iya, angka gitu ya. Dari nol itu Pak. Iya, jadi sebelum zaman kemasan Islam ya, sebelum Islam datang, itu sebenarnya matematika sudah berkembang gitu ya. Kalau kita pelajari tentang sejarah matematika Yunani ya, yaitu mulai dari dari pertama itu udah Babilonia itu ya. Lalu Yunani, lalu Mesir kuno gitu ya. Lalu Romawi gitu. Ini ada bilang-bilang mereka itu ya, ada sistem bilangan yang digunakan itu. Bilangan Mesir ada, bilangan Romawi ada, dan itu juga cukup berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan matematika. Namun tidak pesat ya setelah umat Islam mengenalkan sistem bilangan yang dibawa sama Al-Khwarizmi ini. Ya Al-Khwarizmi ini menemukan sistem bilangan Arab ya, sistem bilangan Arab, dan kemudian berkembang menjadi dua sistem gitu. Jadi yang pertama adalah yang disebut dengan Gwalior, dan yang kedua adalah Al-Hubar gitu ya. Al-Hubar. Apa Pak keduanya itu? Jadi zaman kemasan Islam itu ada dua kelompok, yaitu kelompok Abbasiyah, Bani Abbasiyah, ya, gitu. Sama yang satunya? Dan yang satu adalah Umayyah, ya, Bani Umayyah. Dua gitu ya. Nah itu sistem bilangan yang berkembang di sana yang dikenal dengan sistem apa? Internasional itu 1, 2, 3 yang itu ya. Sampai angka yang kita sekarang itu dipakai itu.